Seringkali kita merasa pendapat kita tidak sejalan dengan orang-orang di sekitar. Ketika itu terjadi, ada perasaan ragu yang muncul. Apakah lebih baik diam dan mengikuti arus atau tetap menyuarakan pemikiran kita? Pertanyaan ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami peran kita dalam suatu kelompok atau komunitas. Dalam dunia diskusi dan pengambilan keputusan, ada istilah yang disebut devil's advocate. Ini adalah seseorang yang sengaja mengambil posisi berlawanan atau skeptis dalam suatu perdebatan, meskipun sebenarnya ia setuju dengan mayoritas. Tujuan dari peran ini bukan untuk sekadar menentang, tetapi untuk membuka perspektif baru yang mungkin belum dipertimbangkan oleh kelompok. Sebagai contoh, bayangkan kita sedang merencanakan liburan bersama teman-teman dan mayoritas sepakat untuk pergi ke Singapura karena tiket pesawatnya yang murah. Secara logis, pilihan ini tampak masuk akal. Namun, ada satu teman yang tiba-tiba mengusulkan Vietnam sebagai alternatif. Meskipun harga tiketnya lebih mahal, ia berpendapat bahwa Vietnam menawarkan pengalaman yang lebih unik, budaya yang lebih kaya, makanan khas yang lezat, serta destinasi wisata yang lebih beragam dan belum terlalu ramai. Selain itu, biaya hidup di Vietnam lebih terjangkau dibandingkan Singapura, sehingga secara keseluruhan perjalanan bisa lebih hemat. Dalam situasi ini, pendapat yang berbeda bukanlah penghalang, tetapi justru membuka kesempatan untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih luas. Tanpa adanya sudut pandang ini, mungkin kita hanya terpaku pada harga tiket tanpa melihat aspek pengalaman, biaya selama perjalanan, dan suasana destinasi yang bisa memberikan kenangan yang lebih berkesan. Menariknya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa keberanian untuk menyuarakan pendapat yang berbeda bisa berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Dalam sebuah eksperimen, sekelompok partisipan diminta memilih satu dari 3 kandidat untuk sebuah pekerjaan. Pada awalnya, mayoritas lebih menyukai kandidat bernama Ringo, meskipun sebenarnya John adalah yang paling memenuhi syarat. Namun, ketika salah satu partisipan tiba-tiba mendukung kandidat ketiga, George, yang sebenarnya juga bukan pilihan terbaik, kelompok mulai mempertimbangkan ulang alasan mereka memilih Ringo. Mereka kemudian memeriksa kembali kualifikasi semua kandidat dan hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan mereka memilih kandidat terbaik, John, meningkat hingga 4 kali lipat. Dari sini, kita bisa melihat bahwa berbeda pendapat itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru, dalam banyak kasus, suara yang berbeda dapat menjadi pemicu untuk berpikir lebih kritis dan menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada mayoritas semata. Namun, tentu saja, menjadi seseorang yang berbeda dari kebanyakan tidak selalu nyaman. Ada rasa cemas, ada keraguan, bahkan mungkin ada ketakutan bahwa kita akan dianggap melawan arus atau menyulitkan orang lain. Tapi apakah ketidaknyamanan ini berarti kita harus selalu mengikuti mayoritas tanpa berpikir ulang? Rasa tidak nyaman itu sebenarnya bisa menjadi katalis untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika kita berani menyampaikan pendapat yang berbeda, kita tidak hanya berbicara untuk diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain melihat berbagai sisi dari suatu permasalahan. Dalam kasus liburan tadi, ketika ada yang mengusulkan Vietnam, kelompok mungkin mulai mempertimbangkan faktor lain seperti harga makanan, akomodasi, dan pengalaman yang akan didapat, bukan hanya sekadar harga tiket pesawat. Maka, jika kita merasa memiliki pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang, jangan takut untuk menyuarakannya. Pendapat yang berbeda ibarat rem dalam kendaraan yang melaju cepat. Saat semua orang terlalu bersemangat untuk mencapai tujuan, rem memungkinkan kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi arah, dan memastikan bahwa jalan yang kita tempuh benar. Perbedaan pendapat bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah pengingat bahwa dalam setiap perjalanan, kita tidak hanya perlu melihat lurus ke depan, tetapi juga ke kiri dan kanan untuk memastikan bahwa kita benar-benar berada di jalur yang terbaik.